تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian, bahasan kita pada malam hari ini Babu tahrimiz zulmi, satu bab yang menerangkan tentang haramnya berbuat zolim. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kanat indahu mazlimatun li ahihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun wa in kana lahu amalun salihun ukhiza minhu biqadri mazlimatihi wa illam yakun lahu hasanat ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Al hadis rawahu al Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, memperingatkan kepada manusia, memperingatkan kepada umatnya dengan sabdanya, man kanat indahu mazlimah li ahihi min irdihi. Siapa orang yang pernah berbuat zalim li ahihi kepada saudaranya. Kata saudara ini artinya luas. Jadi bukan hanya sebatas saudara kandung. Kenapa demikian? Karena Al-Quran menjelaskan innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesama orang mukmin itu adalah bersaudara. Nah, maka kata Nabi, siapa orang yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik itu saudara dalam kekeluargaan, saudara dalam nasab dan keturunan, saudara kerabat, semuanya, termasuk kezaliman kepada sesama umat Islam. Min airdihi, entah itu berbuat zalim masalah harta, masalah apa yang orang punya dia zalimi, aw min ayyi syai'in, atau berbuat zalim apa saja. Ia pernah menyakiti saudaranya, ia pernah mukul, ia pernah nendang, atau menzalimi dengan ucapan, dengan kata-kata kotor, kata-kata apalah yang bisa melukai hati. Nah, kata Nabi, kalau ada orang yang pernah berbuat zalim pada saudaranya, baik kena harta ataupun berbuat zalim dengan hal-hal yang lain, falyatahallalhu minhu al-yauma, kata Nabi itu, maka buru-burulah segera hari ini juga minta maaf, minta dihalalkan. Nah, ini ajaran dari Nabi untuk seseorang berbuat jujur. Contoh, misalnya kiai pernah mencuri uang orang lain. Misal kiai pernah mencuri uang teman kiai, mencuri pakaian, mencuri baju, mencuri sendal. Nah, kata Nabi, falyatahallalhu minhu al-yaum, segera
buru-buru minta dihalalin, buru-buru minta maaf hari ini juga, bukan lusa, bukan besok. Ini mengajarkan kejujuran pada seseorang. Saya pernah mencuri orang lain, barang orang lain, duit kah, apakah, kayak buka di geroboknya, di lemarinya, kayak ambil. Nah, supaya aman, selamat dari azab Allah, maka kayak harus menemui orang yang pernah kayak curi. Aku minta maaf, aku pernah mencuri uangmu, pernah mencuri pakaianmu, pernah mencuri bajumu, dan selain-lainnya. Nah, kemudian, kalau kata orang yang barangnya dicuri, iya aku maafkan, selesai sudah. Artinya nggak ada urusan lagi, selesai udah itu dosanya. Tapi kalau kata orang yang barangnya dicuri, enggak. Lu pernah ngambil, kamu pernah ngambil barang aku 10.000, maka aku minta dibalikin 10.000. Itu wajib hukumnya. Dan itu kalau nggak dibayar sampai hari kiamat, sampai alam barzakh, sampai akhirat akan terus ke bawah utang itu. Nah, makanya ini ajaran Nabi untuk kita ini mempunyai sifat jujur, pengakuan dari suatu perbuatan, baik itu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang harus ngaku. Al-yauma, kata Nabi, hari ini juga jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena mungkin besok, mungkin lusa udah berubah lagi. Mungkin besok, mungkin lusa kita udah enggak hidup lagi di dunia. Artinya bagaimana? Belum lagi kita minta dihalalkan, minta maaf, belum lagi kita mampu bayar, tahu-tahu kita udah mati. Qabla ayyakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum duit nggak berlaku lagi buat kita. Maksudnya bagaimana? Sebelum kita mati, kalau kita udah mati kita punya duit berapapun udah nggak bisa kita manfaatin pribadi kita. Maksud Nabi, sebelum duit ini kan tidak berlaku lagi, artinya sebelum kita mati, kalau kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, kita pernah merugikan orang lain, kita pernah menyakitkan orang lain, maka buru-burulah minta maaf. Cukupkah dengan minta maaf? Ya kalau dimaafin cukup. Kalau yang bersangkutan yang pernah kita zalimi mau memaafkan kita, ketika kita minta maaf ya selesai. Tapi kalau orang yang pernah kita zalimi, kemudian kita minta maaf dan orang itu tidak mau memaafkan kita, kecuali orang itu yang zalim itu harus ganti. Nah, ketika diganti itulah baru selesai urusannya. Makanya berbuat zalim itu berat. Akibat dari perbuatan zalim itu sangat amat berat, baik di dunia maupun di akhirat. In kana lahu amalun salihun ukhiza minhu biqadri mazlamatihi. Sekarang kita pernah berbuat zalim. Entah kita ngerugiin harta orang lain, entah kita melukai badan orang lain, entah kita melukai hati orang lain. Intinya kita pernah berbuat zalim. Kemudian kita nggak minta maaf, atau kita nggak mau ganti. Gengsi kita, malu kita ngakuin kezaliman kita, kesalahan kita kepada yang bersangkutan, lalu kita diam aja. Apa kata Nabi? In kana lahu amalun salihun ukhiza minhu biqadri mazlimatihi. Kalau orang yang zalim itu punya amal soleh, kalau orang zalim itu punya pahala dari ibadahnya, ukhiza minhu, maka pahalanya akan diambil.
Biqadri mazlimatihi, seukuran kezaliman yang dia lakukan, seukuran kezaliman yang pernah dia perbuat. Misal, kalian pernah ngambil uang 100.000 di lemari orang. Maka pahala ibadah kalian yang pernah berbuat zalim, pernah mencuri uang orang sebanyak 100.000, seukuran itulah pahala kalian diambil. Kalau pahala kalian banyak, masih ada sisanya. Tapi kalau enggak, akan lebih repot lagi. Wa illam yakun lahu hasanatun. Kemudian orang yang zalim ini ternyata enggak ada hasanatnya, enggak ada perbuatan baiknya, enggak punya pahala sebagai jaminannya. Ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Ini si A pernah berbuat zolim kepada si B. Nah, kalau si A yang zalim ini punya pahala, kemudian dia pernah berbuat zalim dan tidak minta maaf atau tidak mengganti kerugian dari orang yang dizalimi, maka pahala ini akan dipindahin ke sini. Diambil pahalanya tuh sebagai ganti dari kezaliman yang dia lakukan. Nah, kemudian ketika orang zalim ini nggak ada pahalanya, nggak ada ibadah, udah banyak dosanya, nggak ibadah, artinya tidak memiliki celengan pahala. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Sudah dia nggak ibadah, kemudian dia zalim, maka dosa orang yang pernah dizolimi ini ditumpuk kemari. Ditumpuk kepada orang yang apa? Yang zalim. Contoh, ini si A zolim. Ini si B orang yang dizolimi. Ini si A yang zolim, udahlah zolim, nggak punya pahala apa-apa karena dia nggak ibadah. Artinya apa? Seharusnya kalau dia punya pahala, dia masih bisa mengganti kezalimannya dengan pahala. Tapi ini mah nggak ada pahalanya. Udahlah zalim, nggak punya simpenan pahala. Lalu bagaimana akhirnya? Maka kalau si yang dizalimi ini punya dosa orang yang dizalimi ini ditambah lagi ke sini, dijadikan beban. Nih beratnya bagi orang yang berbuat zalim. Fahumila alaihi, dibebani segalanya. Contoh, kiai pernah berbuat zalim sama seseorang. Kalau kiai punya pahala, maka pahala kiai itu buat dipakai apa? Bayar dari kezaliman yang pernah kiai lakukan. Kiai pernah berbuat zalim, ternyata kiai nggak punya pahala dari ibadah, 0. Udahlah kiai zalim, kiai nggak punya pahala, nggak ada alat yang untuk bisa dipakai bayar kezaliman, pahala nggak ada. Lalu bagaimana? Maka orang yang dizalimi ini kalau dia punya dosanya ini akan dibebani ke kiai semuanya. Bayangin, pahala udah nggak ada, dosa pribadi banyak, kemudian dosa orang lain malah dibebani lagi ke dirinya. Ini kalau seseorang pernah berbuat apa? Pernah berbuat zalim. Maka kata Nabi, falyatahallalhu minhu al-yauma. Sebelum mati, sebelum duit tidak berlaku lagi, artinya sebelum kita mati, buru-burulah minta dihalalin. Hari ini juga. Kenapa? Karena nanti di akhirat akibatnya, bebannya itu akan jauh lebih berat sekali. Makanya sekarang. Nah, andainya di antara kalian pernah menjadi tangan panjang, tahu tangan panjang? Apa tangan panjang?
Paling kalian pernah mencuri uang teman kalian. Itu kalau kalian tidak minta maaf atau kalian tidak ganti uang yang pernah kalian curi, kemudian kalian diam saja sampai kalian mati, maka nanti di akhirat ibadah kalian, pahala ibadah kalian itu akan diambil untuk ngebayar kezaliman kalian. Ternyata ketika kalian dihitung-hitung gak ada pahalanya, maka dosa orang yang pernah kalian zalimi, uang yang pernah kalian curi dari orang itu, dosa orang itu dibebani ke kalian. Berat gak kira-kira? Makanya tuh. Inilah kalian dibutuhkan kejujuran dalam hidup ini. Kejujuran. Lebih baik kita malu-malu dikit di dunia, mengakui kezaliman kita, mengakui kesalahan kita, mengakui perbuatan jelek kita, daripada nanti akibatnya lebih berat kalau kita udah mati. Nah, kalian sholat 5 waktu, kemudian kalian baca Quran, kalian istighfar, kalian tasbih, kalian bersalawat, dan seterusnya. Dihitung-hitung ternyata pahala kalian banyak. Perasaan kalian itu pahalanya udah banyak dari berbagai macam ibadah yang kalian lakukan. Di sisi lain kalian pernah berbuat zalim, maka pahala yang ada pada kalian itu akan diambil. Akan diambil pahala kalian untuk siapa? Untuk orang yang pernah kalian zalimi. Nah, kalau kalian nggak punya pahala, mati nggak punya pahala sama sekali, nggak punya bekal pahala yang bisa menyelamatkan, kemudian di dunia kalian belum minta maaf kepada orang yang kalian zalimi, maka dosa orang yang pernah kalian zalimi itulah akan dibebani ke kalian. Dosa pribadi udah banyak, tambah lagi dosa orang lah. Berat gak kira-kira itu? Berat. Nah, sementara yang bisa menyelamatkan kita pada saat kita hidup di alam barzah ataupun di akhirat nanti itu adalah amal ibadah yang akan kita bawa sebagai bekal hidup kita nanti di kuburan, bekal hidup kita nanti di akhirat, itu hanyalah amal ibadah. Nah, kalau amal ibadah kita nggak ada, habis dipakai bayar untuk kezaliman kita, lalu dosa orang lain dibebani amal kita, apa bekal kita nanti? Maka orang yang mati dengan membawa dosa, tidak ada tempat yang baik buat mereka. Di alam kuburnya jadi lubang neraka, di akhiratnya bener-beneran masuk neraka. Nah, pelajaran buat kalian. Kalau pernah berbuat zalim, buru-buru minta maaf. Sebelum kita dipanggil nanti aja. Aku mau minta maafnya nanti aja, kapan. Belum minta maaf udah apa? Umur di tangan siapa? Allah. Umur di tangan Allah. Nih, sekarang kita nih kayak berhadapan sama kalian. Belum tentu kiai mati duluan, bisa-bisa kamu duluan. Paham gak kira-kira? Padahal kayak udah tua umur. Tapi masalah ajal, belum tentu yang tua mati duluan. Bisa jadi siapa? Bisa jadi yang muda. Nah, maka untuk itulah, sebelum Allah panggil kita, kalau kita pernah berbuat zalim, maka buru-burulah minta maaf. Artinya minta dihalalkan dari kezaliman yang pernah kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.